Getafe terdepan untuk mendatangkan bomber muda Real Madrid. Alvaro Rodriguez adalah salah satu dari beberapa pemain muda Real Madrid yang berharap dapat memaksimalkan tur pramusim tim di Amerika Serikat untuk menarik minat para peminat. Salah satunya adalah Getafe. Sayangnya bagi pemain muda tersebut, dia mengalami cedera pergelangan kaki yang menyakitkan dalam pertandingan persahabatan pertama Real Madrid melawan AC Milan dan terpaksa kembali ke ibu kota Spanyol. Dengan hanya 5 hari tersisa di jendela transfer sekarang, topik kepergian Rodriguez kembali memanas karena pemain muda tersebut telah menarik minat beberapa pihak. Cedera Rodriguez tidak menggagalkan pembicaraan tentang transfer bagi klub-klub yang mengetahui kualitas pemain tersebut. Selain itu, pemulihan kebugarannya tidak terlalu jauh mengingat ia telah absen selama hampir sebulan. Seperti yang diungkapkan oleh Mundo Deportivo, Getafe adalah pihak pertama yang menanyakan tentang pemain depan berusia 20 tahun tersebut dan bahkan mengadakan pertemuan untuk membahas transfernya pada awal Juni. Bagaimanapun, Jose Bordalas bisa memanfaatkan lebih banyak opsi di lini depan. Media Spanyol itu menambahkan bahwa Getafe masih memimpin persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya meskipun ada persaingan ketat dari klub lain. Espanyol dan Alaves di Spanyol serta Wolfsburg dan RB Leipzig semuanya telah menanyakan tentang situasinya. Faktor penentu dalam kisah transfernya, tentu saja, adalah ketentuan perjanjian. Los Blancos menuntut setidaknya 5 juta euro sebagai ganti 50% hak pemain dan tampak tegas dalam mempertahankan pengaruhnya terhadap masa depannya. Rodriguez lebih suka pindah ke tim besutan Bordalas karena ia dapat terus tinggal di ibu kota Spanyol tanpa gangguan. Namun, pertanyaannya adalah apakah tim asuhan Bordalas akan memenuhi persyaratan Los Merengues. Carlo Ancelotti konfirmasi Andriy Lunin bertahan di Real Madrid. Carlo Ancelotti mengonfirmasi bahwa Andriy Lunin akan bertahan di Real Madrid musim ini meskipun kontraknya akan habis pada musim panas tahun depan. Andriy Lunin mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Thibaut Courtois yang cedera tahun lalu, mengambil alih posisi kiper utama dari pilihan sebelumnya, Kepa Arrizabalaga, dan melakukan sejumlah penyelamatan penting dalam perjalanan klub meraih gelar ganda La Liga dan Liga Champions. Lunin tidak merahasiakan keinginannya untuk bermain di tim utama secara reguler selama musim panas, tetapi baru-baru ini membuat keputusan tentang masa depannya yang dilaporkan bahwa ia siap untuk menjalankan kontraknya saat ini sebelum pergi dengan status bebas transfer tahun depan. Rencana tersebut tampaknya telah dikonfirmasi oleh Carlo Ancelotti, yang akan menggunakan pemain berusia 25 tahun itu sebagai kiper cadangan untuk musim 2024-25. Ya, dia akan bertahan di Real Madrid, ujar Ancelotti dilansir dari 90 Min. Kepa awalnya mengisi posisi kiper utama saat Courtois absen, namun beberapa penampilan yang kurang meyakinkan membuat sang pemain Spanyol kehilangan tempatnya. Courtois kembali ke tim inti Madrid dan tidak akan memiliki komitmen internasional untuk mengalihkan perhatiannya setelah mengumumkan bahwa ia tidak akan bermain untuk Belgia saat jika Domenico Tedesco masih menjalankan peran sebagai pelatih mereka. Gol bersejarah Endrick pada debutnya di Real Madrid. Endrick menandai debutnya di Real Madrid dengan mencetak gol ke gawang Real Valladolid. Endrick pun tercatat sebagai pemain termuda yang mencetak gol di La Liga untuk Los Blancos. Real Madrid menjamu Valladolid di pekan kedua La Liga 2024-2025, Minggu, 25 Agustus 2024, malam waktu Indonesia Barat bertanding di Santiago Bernabeu, tuan rumah menang dengan skor 3-0. Ini merupakan kemenangan pertama Real Madrid di La Liga musim ini setelah sebelumnya ditahan Real Mallorca pada pekan pertama. Mereka sekarang berada di posisi ketiga dengan 4 poin. Carlo Ancelotti memainkan Endrick pada menit ke-86 dengan menggantikan Kylian Mbappe. Ini menjadi laga debut resmi Endrick dengan seragam Los Blancos. Endrick langsung menunjukkan ketajamannya setelah masuk ke lapangan. Pemain muda Brasil tersebut mencetak gol ketiga Los Blancos ke gawang Valladolid. Endrick mencetak gol pada menit ke-96. Ia mencatatkan namanya di papan skor dengan tendangan kaki kanan setelah menerima umpan dari Brahim Diaz. Ini menjadi gol yang bersejarah bagi Endrick. Menurut Opta, ia menjadi pemain termuda yang mencetak gol untuk Los Blancos di ajang La Liga pada abad 21 di usia 18 tahun dan 35 hari. Saya sangat bahagia. Ini seperti mimpi yang jadi kenyataan.
Saya sudah pernah bermain di sini, di Bernabeu, bersama tim nasional Brasil dan saya mencetak gol, tetapi bukan bersama Real Madrid. Hari ini adalah debut resmi saya dan saya juga melakoni debut di La Liga, kata Endrick di situs resmi klub. Kylian Mbappe masih puasa gol, Carlo Ancelotti kalem. Carlo Ancelotti menegaskan bahwa Real Madrid harus bersabar dengan Kylian Mbappe menyusul performa melempemnya dalam laga kandang melawan Real Valladolid. Real Madrid mampu mengalahkan Valladolid pada laga kedua La Liga 2024-25. Bermain di Santiago Bernabeu, Minggu, 25 Agustus 2024, malam WIB, mereka menang dengan skor 3-0. Los Blancos membutuhkan waktu hingga menit ke-50 untuk membobol gawang Valladolid melalui tendangan bebas keras dari Federico Valverde, sementara gol dari pemain pengganti Brahim Diaz dan Endrick memastikan kemenangan tim tuan rumah. Mbappe gagal mencetak gol dalam penampilan pertamanya di Santiago Bernabeu sejak kepindahannya dari PSG, meskipun mencatatkan jumlah tembakan tepat sasaran terbanyak dengan 3 tembakan dan 8 sentuhan di dalam kotak penalti lawan. Mbappe pada akhirnya diganti pada menit ke-86, namun Ancelotti membela sang kapten timnas Prancis, yang menurutnya masih butuh waktu untuk menyatu dengan rekan-rekan barunya. Mbappe adalah penyerang yang spektakuler, sangat cepat, dia bergerak dengan sangat baik tanpa bola, kata Ancelotti. Dalam posisi ini, dia akan mencetak gol seperti yang selalu dia lakukan. Ia tidak perlu bermain di sisi kiri atau tengah. Pada akhirnya, ia akan mencetak gol. Tunggu dan lihat saja nanti. Ancelotti mengatakan bahwa ia mengharapkan para pemain starternya untuk tidak terlalu egois dan harus lebih sering meminta untuk ditarik keluar saat mereka merasa lelah.